Tidak salah jikalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ala tarta biryadil jannah, tidakkah kalian mau mampir di taman surga? Wa maryadul jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga ya Rasulullah? Majlisul ilmi, kata Nabi, yaitu majlis ilmu, majlis taklim, itulah taman surga. Artinya apa? Siapapun yang hadir di majlis taklim, maka permasalahannya akan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, sahibil bait, Bapak Haji Omin dan Ibu Hajjah Kokom beserta seluruh keluarga, yang kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa Allah sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang telah memimpin pembacaan sholawat dan maulid mahallul qiyam. Ini terus terang aja Pak Haji, hati adem banget Ustaz, Masya Allah. Sama ya Bapak itu, kamu jangan. Guru kita bersama Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Beben Ahmad Zaini Dahlan. Guru kita Ustadz siapa? Haji Dian. Begitu pula guru kita Al-Ustadz Basit dan guru-guru yang lainnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh, Bapak Haji Rizal, Bapak Haji Kasim, Bang Karni yang udah ganteng banget, ibu-ibu sampai terpesona. Iya, kacamata putih udah disiapin ya. Masya Allah. Oh, hidung ya, nama hidung. Masya Allah, betah ibu-ibu ngaji di dia. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan segenap kaum remaja yang dimuliakan Allah, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di pagi hari yang mulia ini tiada kata yang pantas terucap dari mulut kita melainkan untayan puji serta syukur kita kepada Allah, karena Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiyah. Dan tak kalah pentingnya nikmat panjang umur, nikmat nyenyak tidur, nikmat enak makan, nikmat kumpul keluarga, gendong cucu, gendong suami. Dibalik apa?
nikmat-nikmat yang begitu besar yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Mari sama-sama kita syukuri dengan membaca kalimat mulia, kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah masih anugerahkan kepada kita adalah nikmat menuntut ilmu. Nikmat hadir majlis ilmu. Lihat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Apa kata Nabi? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Kata Nabi, yufaqihu fiddin, maka Allah akan berikan pemahaman agama kepadanya. Maksudnya bukan langsung faham, punya ilmu agama, tidak. Akan tetapi Allah berikan keinginan untuk hadir majlis ilmu. Allah mudahkan langkah kakinya untuk hadir di majlis taklim. Karena berapa banyak orang yang punya masalah, mereka mencari solusi ke sana sini tidak menemukan, dan mereka menemukan solusinya itu di majlis taklim. Di sebagian masjid dan di sebagian musola, saya buka kajian fikih rumah tangga, membahas tentang akad nikah, perceraian, hak asuh anak, dan lain sebagainya. Dulu musola dan masjid itu sepi. Tapi ketika saya bahas fikih rumah tangga, rame mendadak. Ada jamaah yang bilang, Ustadz, dulu saya kalau ngaji cuman dengerin di rumah. Tapi pas Ustadz ngaji di sini dan bahas fikih rumah tangga, saya harus hadir di majelis Ustadz. Kenapa? Itu masalah saya, Ustadz. Saya punya masalah rumah tangga nggak beres-beres bertahun-tahun. Tapi ketika saya hadir di majelis ini dengan pembahasan ini, rumah tangga saya, bukan rumah tangganya selesai, masalah rumah tangganya selesai. Ya. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa, betul ya? Jadi dia cari solusi di mana-mana, tidak ada solusinya, tapi dia dapatkan solusi itu di majlis taklim. Majlis taklim solusi permasalahan rumah tangga. Di sebagian masjid, saya buka lagi kajian muamalah, fikih transaksi, membahas tentang bagaimana tata cara jual beli yang sesuai dengan syariat, tata cara sewa menyewa, hutang pihutang, tentang riba, tentang saham, tentang jual beli kredit, tentang permasalahan-permasalahan muamalah. Baik muamalah kontemporer ataupun yang klasik. Dulu kurang rame kajiannya. Ketika saya buka masalah itu rame. Kenapa? Start itu masalah saya. Akhirnya apa? Akhirnya setelah membuka kajian itu, orang-orang yang punya masalah tentang perdagangan, sewa menyewa, tentang apakah ini wajib dikeluarkan zakat atau tidak, polemik-polemik itu selesai semua. Ya. Ada lagi di Cikarang Baru satu masjid, Pak, itu kalau manggil ustadz nggak pernah betah ustadznya. Ya. Pasti ustadznya besokannya udah nyerah, saya nggak mau ngaji lagi. Kenapa? Karena di masjid itu jamaahnya lintas aliran. NU-nya ada, Muhammadiyahnya, Persisnya, HTI-nya, Salafinya. Itu masjid nggak pernah ada maulidan. Yang NU mau bikin maulidan, yang Muhammadiyah dan yang Salafi ngelarang. Ya, dan lain sebagainya. Akhirnya DKM minta saya ngaji.
Waktu saya ngaji, saya belum tahu juga jamaahnya itu beda-beda. Ketika ngaji, Bapak Ibu, saya kan biasa buka pertanyaan ya. Silahkan yang ingin bertanya, itu hampir semua nanya dan pertanyaannya semi-semi ngajak berantem. Mana dalilnya? Mana hadisnya? Waduh, saya bilang. Oh, setelah itu saya sadar bahwasanya ini bukan cuma aliran kita doang. Bukan cuma Nahdlatul Ulama saja. Tapi setelah 3-4 pertemuan, jadi linde kabeh akhirnya. Yang tadinya nggak pernah maulidan, di situ bahkan sekarang bukan maulid lagi, ada hadroh, Pak. Ya, sekarang udah bisa makan bersama, ketawa bersama. Kenapa? Karena ya itulah majelis taklim, solusi segala masalah. Saya jelaskan dalil-dalilnya, alhamdulillahnya saya ini tahadus bin nikmah, ya Allah kasih banyak hafalan hadis, ya. Dan ketika menjelaskan, saya Qur'annya hafal, hadisnya hafal, dan saya belajar metodologi ulumul Qur'an, usul fikih. Jadi dari satu hadis, satu dalil Qur'an, kita tarik kesimpulan, kita cari benang merahnya. Persamaannya apa, perbedaannya apa. Ternyata dengan penjelasan semuanya paham. Akhirnya apa? Sekarang satu masjid itu akrab semuanya, Pak. Ya. Bahkan ada satu perusahaan, Ustadz, di perusahaan kita karyawannya main kelompok-kelompokan, geng-gengan, geng NU, geng Muhammadiyah, geng HTI gitu ya. HRD-nya ngajak ngobrol saya, "Tat, ke kantor yuk ngobrol, di perusahaan saya ada masalah seperti ini. Gimana solusinya?" Saya katakan bikin pengajian. Akhirnya ada pengajian, Pak, rutin. Setelah saya isi, saya kasih pemahaman bahwasanya Islam itu memang seperti ini, seperti itu. Ada masalah usuliyah, masalah furu'iyah, ijtihadiyah, ikhtilafiyah. Mana yang harus kita fanatik dan mana yang harus kita bertoleransi. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah itu di perusahaannya tidak ada lagi kubu-kubuan. Ya, setelah tidak ada lagi kubu-kubuan, akhirnya apa yang terjadi? Pengajian pun selesai. Tugas Ustadz selesai. Eureun ngaji nama Haji. Eureun. Kacau. Aduh. Ya, kudu nama dijieun ribut deui tame. Sampai gaji terus ya. Artinya begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang tidak salah jikalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ala tarta biryadil jannah. Tidakkah kalian mau mampir di taman surga? Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan taman surga ya Rasulullah? Majlisul ilmi, kata Nabi. Yaitu majlis ilmu, majlis taklim. Itulah taman surga. Artinya apa? Siapapun yang hadir di majlis taklim, maka permasalahannya akan selesai. Punya permasalahan ekonomi, punya permasalahan rumah tangga, punya permasalahan kubu-kubuan, fanatik-fanatikan, fanatisme, semuanya bisa diselesaikan di majelis. Itu keutamaan majelis taklim, ya, menjadi solusi bagi kehidupan kita. Makanya kata Nabi tadi dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan pemahaman kepada agama. Allah akan berikan pemahaman agama kepadanya. Maka beruntung Bapak Ibu bisa hadir di majlis-majlis ilmu. Salah satunya adalah majlis taklim ini, majlis Aisyah Basuni. Itu yang pertama, Allah kehendaki dia untuk memperoleh kebaikan di dunia. Yang kedua, barang siapa yang Allah hendaki kebaikan, maka Allah akan berikan pemahaman dia, akan Allah berikan kepadanya pemahaman tentang agama. Selain kebaikan dunia, ternyata Allah pun berkehendak untuk dia baik di akhirat. Artinya apa? Selamat di akhirat. Dengan cara apa? Hadir majlis taklim, hadir majlis ilmu. Saya contohkan Bapak Ibu. Ada hadis riwayat Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Kata Nabi, kana rajulun yusolli sittina sanah walam tuqbal lahu sholah. Ada seseorang
yang sudah sholat selama 60 tahun. Akan tetapi, tidak ada satupun sholat yang diterima oleh Allah. Ini kira-kira ngeri nggak Bapak Ibu? Bayangkan dia sudah sholat 60 tahun, tapi tidak satupun sholatnya diterima oleh Allah. Apa alasannya? Kata Nabi, yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu wa yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asalan. Sholatnya tanpa ilmu. Dia menyempurnakan rukuknya, tapi dia tidak menyempurnakan sujudnya. Dia menyempurnakan sujudnya, tapi dia tidak menyempurnakan rukuknya. Saya pernah sholat di belakang orang pakai baju pendek dan celana lepis. Bapak Ibu tahu konsekuensinya kalau sholat pakai kaos pendek? Ketika dia ruku dan ketika dia sujud, maka ketika itu pula saya langsung melihat celengan, belahan pantat Pak Haji. Iya, kalau saya punya koin saya pengen masukin tuh. Aduh, ya main dingdong meren ya di Lipo. Pertanyaannya begini, kira-kira sholatnya sah atau tidak? Tidak sah karena auratnya terlihat. Itulah orang yang sholat tanpa ilmu. Maka wajar Nabi mengatakan ada orang yang sholat 60 tahun tapi tidak satupun sholatnya diterima oleh mun lalaki kasusna kos gitu. Mun awewe kumaha? Awewe biasanya sujud di mukena. Mukena yang sedang digunakan, dipakai, ketika dia sujud, dia amparkan mukenanya. Betul nggak? Loba bu kos gitu. Anu tara ngaji mah gitu sholatnya. Alhamdulillah ibu-ibu mengaji, ngerti. Orang, perempuan, ibu-ibu banyak yang seperti itu ketika sujud, mukena kan sampai lutut ya. Jadi ketika sujud diamparkan nah. Sehingga dia sujud di atas mukena. Pertanyaannya, sujud di atas mukena sah tidak sujudnya? Tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Berarti natijahnya apa? Natijahnya orang yang sujud di atas mukena sholatnya tidak sah. Proposi minor, proposi mayor, natijah. Kias mantiki namanya. Ya. Nah jadi seperti itu. Kenapa bisa demikian? Karena tidak ada ilmu tentang sholat. Rukun, syarat tidak dipelajari. Ya, maka wajar kalau Imam Ibnu Ruslan di dalam kitabnya Az-Zubad. Zubad ini kitab fikih, tapi dia genrenya itu syair. Ada 1072 syair. Kalau Alfiyah kan cuma 1002 ya. Ini lebih banyak 70 bait dari Alfiyah. Dulu waktu masih muda, saya hafal di luar kepala Bapak Ibu. Sekarang juga masih di luar kepala. Cuman beda kepalanya nih. Ya, ayeuna mah geus kolot. Kan umur saya 50 kurang ayeuna. Kurang 15. Loba kene kurang lagi baji. Ibnu Ruslan mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak dan tidak berlaku. Ya. Makanya saya pernah kasih pertanyaan buat Bapak Ibu, lebih wajib sholat atau ngaji? Ngaji ya Bu ya. Iya, karena kan ngaji itu wasilah. Al-wasail atau lil wasail hukmul maqasid, kata Syekh Izzuddin bin Abdussalam di dalam kitabnya Qawaidul Ahkam. Jadi kalau ada yang wajib, ada yang lebih wajib. Ya, apa? Wasilah dari tujuan itu. Bapak Ibu mau nyembelih kurban akikah. Yang pertama dicari apa? Langsung motong apa nyari pisaunya dulu? Pisaunya dulu, betul. Ini namanya wasilah perantara. Yang jika tanpa perantara itu, maka maksud tujuan tidak akan terpenuhi. Nah, maka seperti itulah ya posisi menuntut
ilmu. Maka beruntung Bapak Ibu. Jadi selama di dalam hati Bapak Ibu ada keinginan untuk menghadiri majelis ilmu, maka selama itu pula Bapak Ibu patut berbahagia. Kenapa? Sesuai dengan hadis Nabi bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk Bapak Ibu sekalian. Amin ya robbal alamin. Oleh karenanya atas dasar nikmat yang begitu banyak, yang begitu luar biasa, kembali sama-sama kita ucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Salawat besertakan salam senantiasa kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Semoga tetap tercurah pada para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, kiranya itu saja sebagai pembukaan yang dapat saya sampaikan.